wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wayu Hadiana di channel Wiwin Nurmela Dewi. Video kali ini masih membahas tentang SNPMB tahun 2025, terutama di bagian SNBP, yaitu Seleksi Nasional Berbasis Prestasi, di mana berbasis prestasi ini adalah berbasis jalur rapot. Kalau kita dulu, kalau zaman kita namanya PMDK ya, penelusuran minat dan apa ya, nah gitulah pokoknya PMDK lah. Nah, di video sebelumnya saya bahas tentang tips dan triks memilih jurusan di SNBP, diawali dengan dua hal, yaitu kampus Mendit dan jurusan Mendit. Dan sekilas kemudian juga dibahas tentang peluang dan keinginan. Video kali ini akan saya bahas lebih dalam lagi tentang peluang dan keinginan. Jadi saya tidak akan membuka web SNBP tahun 2025-nya. Saya akan langsung saja ke peluang dan keinginan. Nanti kita akan bahas secara detail kalau menurut saya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, mudah-mudahan kalian bisa mengikuti alur ceritanya. Baik, langsung saja. Oke, di sini ada tips dan trik jurusan di SNBP tahun 2025. Yang pertama adalah peluang, yang kedua adalah keinginan. Di video sebelumnya saya bahas tentang peluang dan keinginan. Ini saling berkaitan menurut saya. Kalau kita berbicara peluang, nah seperti ini biasanya nih. Kita akan melihat dulu daya tampung dan presentasi yang ada dengan melihat nilai rapot kita. Ini bicara peluang. Contoh, nanti kalau sudah muncul daya tampung di web SNBP-nya akan kelihatan banget tentang bagaimana cara melihat peluang dan prediksi kita bisa tembus atau tidak di SNBP tahun 2025. Banyak yang bilang SNBP itu adalah hoki-hokian. Banyak yang bilang SNBP itu adalah rezeki-rezekian. Banyak yang bilang SNBP itu adalah yang penting nilainya bagus, terus bisa tembus. Nah, kalau menurut saya, kalau melihat beberapa hal yang ada, kita bisa peluang dan keinginan. Kampus Medit dan jurusan Medit, itu sudah dijelaskan di video sebelumnya. Jadi, kalau melihat peluang, ini pasti melihat daya tampung dan presentasi yang ada dengan melihat nilai rapot kita. Maksud saya, kalau kita menyadari nilai rapot kita kecil, ya sudahlah, jangan memilih jurusan yang favorit atau jurusan yang populer. Biasanya minat siswa itu jurusan yang populer. Kita melihat nilai rapot kita. Kita nilai rapotnya sekian rata-ratanya. Yang memaksakan untuk ngambil pilihan yang jurusan yang bagus, ya gak mungkin masuk. Apalagi kalau kita sudah melihat nilai rapot kita sekian, ngambil jurusan atau memilih kampus yang levelnya high class atau yang top 10 university. Ya gak bisa lah, berat. Makanya kalau lihat peluang itu adalah melihat daya tampung dan presentasi yang ada. Jadi nanti di bulan Januari itu akan muncul daya tampung dan presentasi. Tapi nanti akan di video berikutnya akan saya buka tentang daya tampung dan presentasinya ada di situ. Tapi bukan di web SNBP, tapi di web yang lain, di web kampus yang ada. Nanti akan saya kasih contohnya ya. Nah, berbeda dengan keinginan. Nah, biasanya kalau keinginan itu adalah biasanya melihat jurusan atau prodi yang populer dengan tidak melihat nilai rapot. Contoh, kadang-kala orang melihatnya apa sih prodi populer? Kalau dulu ada IPA dan IPS ya. Kalau prodi populer di IPA itu apa? Ya, kedokteran atau jurusan di bidang kesehatan. Kedokteran, farmasi itu populer. Mereka belajar, kalau jadi dokter kayaknya keren deh. Nah, itu yang ya biasanya. Tapi tidak melihat nilai rapotnya. Padahal nilai rapotnya kecil. Maksain masuk ke dokter, ya gak bakalan masuk gimana pun caranya. Nah, itulah berbicara keinginan. Kalian ada di mana, itu terserah pilihannya dari kalian. Kampus Mendit, jurusan Mendit, peluang dan keinginan ini saling berkaitan. Kalau kampus Mendit pasti berbicaranya peluang. Kenapa berbicara peluang? Karena kita melihat kampus dulu. Contoh, kita akan berbicara IPB, Institut Pertanian Bogor. Kita akan melihat jurusannya apa aja sih. Nah, ternyata jurusannya di sarjana itu ada sekitar 30-an. Di diploma 4 itu ada sekitar 25 atau 30-an. Nah, setelah itu kita lihat dulu daya tampungnya, kuotanya, dan presentasinya yang ada di situ. Di gambaran itu. Setelah itu melihat nilai kita. Kalau kita nilainya 8 rata-rata akhirnya, yang 5 semester hanya 85 ke bawah, ya nonsen masuk IPB gitu. Karena IPB itu minimal 86 ke atas. Nah, berbicara pun sama. Kalau kita rata-ratanya 88, mau masuk di IPB jurusan teknik pangan, atau teknik pangan, ataupun jurusan kedokteran hewan, ya berat, gak bakalan masuk.
Nah, makanya melihat berbicaranya kampus Mendit dan berbicara peluang. Kita melihat IPB, lihat apa dulu, lihat jurusan yang sesuai dengan nilai rapot kita. Baru kita akan berbicaranya peluang. Dan prediksinya ada kemungkinan masuk dengan nilai rapot kita. IPB minimal 86 lah. 86 ke atas itu udah ada peluang di sana. Kalau 85 ke bawah berat. Sekarang 86 ke atas itu IPB, apalagi kalau UI, UGM, ITB, ya gak mungkin 86 ke atas lah. Harusnya 89 ke atas kalau pengen ngambil UI UGM. Nah, bagaimana kalau nilai kita kecil? Ya jangan berbicara keinginan, berbicaranya peluang. Kalau berbicara keinginan, pasti semua orang berbicaranya pengen yang terbaik. Pertanyaannya adalah, Pak, kalau kita berbicara peluang, berarti milih jurusannya tidak sesuai dengan keinginan? Pasti. Terus gimana Pak nanti kuliahnya? Saya punya cerita pada saat saya ada konsultasi anak, 2 orang anak ke saya. Dia berbicaranya, Pak saya punya satu pilihan di IPB, jurusannya komputer, teknik informatika. Oh itu berat banget tuh. Di IPB teknik informatika, silakan kalian cek itu berat. Ada satu anak lagi di jurusannya kedokteran hewan, dia juga sama berat. Tapi pilihan keduanya saya nggak ada Pak, tolong pilihkan. Nah, pada akhirnya saya memilih pilihan kedua. Saya tidak berbicara keinginan, tapi bicaranya peluang. Bahkan ke anak yang satunya, yang kedokteran hewan, nih saya pilih yang ini ya, pilihan keduanya. Dia ini bicara gini, bertanyanya, Pak itu jurusan apa Pak? Kok tidak familiar? Terus ngapain Pak? Saya nggak tahu. Saya bilang saya nggak tahu, itu kuliahnya ngapain, jurusannya apa saya nggak tahu. Saya hanya berbicara peluang. Dengan nilai kamu, saya bilang gitu, dengan nilai kamu, kalau kamu milih jurusan ini, peluang terima di PB-nya lebih besar daripada kamu memilih jurusan kedokteran hewan. Padahal jangan pilihan kedua. Yang satunya satu anaknya juga sama. Saya pilihkan juga pilihan keduanya yang tidak familiar di jurusannya yang di mata orang lain. Pertanyaannya sama. Pak ini jurusan apa Pak? Banyak yang saya bilang nggak tahu. Kuliahnya ngapain? Saya juga bilang nggak tahu. Saya hanya bilang ini hanya berbicara peluang. Karena nilai kamu menurut saya ada di peluang ini masuknya. Kalau teknik informatika berat. Akhirnya, saya bilang shock konsultasikan dengan orang tua dulu. Akhirnya dia konsultasi dengan mereka berdua ini konsultasi dengan orang tua dan pada akhirnya memutuskan, baik Pak saya memilih yang Bapak pilihkan. Akhirnya pilihan pertama kedokteran hewan, pilihan keduanya pilihan saya. Satu orang laginya pilihan pertama teknik informatika, teknik komputer kalau tidak salah kalau di IPB, satu laginya yang saya pilihkan. Dan apa yang terjadi? Dua-duanya diterima luar biasa di IPB. Dan hebatnya dua-duanya pilihan kedua yang saya pilihkan. Yang satunya dengan enaknya, yaudah Pak, saya terima dengan senang hati pilihan Bapak, saya ambil. Gak jadi masalah walaupun tidak sesuai dengan pilihan saya. Jadi dia kuliah nyantai. Yang satunya masih bingung dengan orang tua. Orang tuanya tidak setuju. Ini jurusannya ngapain katanya. Kok jurusan di familiar. Akhirnya ketemulah dengan saya komunikasi. Berbicara panjang lebar. Endingnya adalah saya berbicara gini. Pak mohon maaf. Bu mohon maaf. Anak Bapak sudah keterima di IPB dengan jurusan yang ini. Bukan saya yang milih, Bu. Bukan saya yang memilihkan, Pak. Tapi ingat, dari sekian ratus orang yang memilih jurusan ini dan anak Bapak keterima. Artinya, Allah atau Tuhan yang memilihkan jurusan ini. Yakinkan dalam hati ini pilihan Allah, pilihan Tuhan, dan ikhlaskan dengan senang hati, dan saya yakin kedepannya sukses. Saya hanya bilang gitu ke kedua orang tua mereka. Berpikirlah mereka, orang tuanya. Dia berpikir, orang tua, gimana ya? Berarti udah keterima, ambil jangan. Saya bicara, yakinkan dan ikhlaskan. Saya yakin kedepannya sukses, karena ini bukan pilihan saya. Tuhan atau Allah memilihkan kamu untuk kuliah di sini. Saya hanya bilang gitu. Akhirnya, jalan komunikasi, balik lagi, dan memutuskan ngambil pilihan itu. Dan ternyata dalam perjalanan, setelah 3 bulan, setelah 1 semester, komunikasi dengan saya anaknya, Bapak terima kasih jurusannya luar biasa. Ternyata banyak peluang kerjanya. Dan ternyata jurusannya memang walaupun tidak familiar tapi peluang kerjanya banyak. Ya itulah akhirnya. Kalau kita ikhlas, kalau kita yakin dengan yang kita pilihkan, saya yakin kedepannya sukses. Kebanyakan orang itu adalah kalau kita pilihan pertama nggak dapat, pilihan keduanya dapat. Dan ternyata tidak sesuai dengan keinginan kita, nggak diambil. Kenapa nggak diambil? Bukan pilihan saya. Padahal mereka harus ingat bahwa itu bukan pilihan kamu, tapi Tuhan atau Allah yang memilihkan kamu untuk jurusan itu. Yakinkan dan ikhlaskan, saya yakin kedepannya sukses. Itu tips dan triksnya menurut saya. Dan ini
tidak hanya satu dua orang yang seperti itu. Banyak yang saya lakukan seperti itu. Mereka juga banyak yang mengalami hal-hal, Pak jurusannya nggak tahu Pak, ngapain jurusannya Pak? Ya udah ambil aja. Kamu udah terima kan? Udah Pak, ya udah ambil Bismillah. Yakin, ikhlas, sukses ke depannya. Itu pilihan Tuhan, bukan pilihan saya. Saya bilang gitu. Pada akhirnya, endingnya banyak yang berbicara, Pak terima kasih jurusannya luar biasa. Pak terima kasih jurusannya banyak peluang kerjanya. Pak terima kasih jurusannya tidak familiar tapi enjoy, yang penting kita enjoy dan sukses ke depannya, kebanyakannya seperti itu. Jadi, tip dan triknya adalah peluang dan keinginan saling berkaitan. Bagi saya nih ya, yang sudah hampir 10 tahun atau 7 tahun membantu anak di SNBP, kalau bicara peluang, ya sudahlah. Bicara peluang, yang penting peluangnya bagus, ternyata diterima di situ, yakinnya dalam hati, ikhlasnya dalam hati itu bukan pilihan saya, tapi pilihan Tuhan atau Allah yang memilihkan kamu ke sana, harus kuliah di sana. Yakin, kedepannya sukses. Itu saja kalau kalian mau terima dengan berbicara peluang. Kalau berbicara keinginan, berbeda kalau bicara keinginan. Kalau kita pengen berbicara keinginan, ya harus nilainya bagus. Kita pengen kedokteran, tapi nilai kita rata-rata akhirnya hanya 88, 87. Itu nggak bakalan masuk. Minimal kedokteran 90. Karena jujur saja sampai sekarang pun saya di SNBP, untuk yang anak pengen kedokteran, jarang tembus karena nilainya di bawah 90 semua. Sekali berunsur saja itu minimal 90. Jadi berat kalau kedokteran. Sama kalau jurusan IPS, apa jurusan IPS yang paling berat ya kalau dulu? Itu ada akuntansi atau manajemen. Itu juga peluang diterimanya kecil. Berat. Kalau kita nilainya pas-pasan, ya ambil kampus. Kalau kita nilai contoh nih, kita nilai 90, pengen ke akuntansi atau kedokteran. Ambil yang kampusnya jangan kampus yang tinggi. Yang penting kedokteran dan di negeri itu tipsnya. Oke? Nanti kita akan jelaskan kenapa cara negeri, kenapa cara SNBP, nanti kita jelaskan di video-video berikutnya. Dan intinya adalah peluang, keinginan, kampus Mendit dan jurusan Mendit ini saling berkaitan. Silakan kalian ada di mana, berbicara peluang atau bicara keinginan, itu hak kalian. Tidak ada yang melarang. Sebenarnya kalian mau, Pak nggak jadi masalah Pak, saya juga kecil pengen ngambil kedokteran. Maka nggak ada yang melarang. Nggak ada yang melarang. Tapi pada akhirnya kalau kalian diterima dan teman kamu diterima, kalau kalian nggak diterima dan teman kamu diterima, ya itulah di situ paling berbicaranya ya nyesel tidaknya di belakangan nanti. Itu aja. Tapi semoga aja kalian memilih yang terbaik. Saya doakan mudah-mudahan pilihannya tepat. Entah itu berbicara peluang atau berbicara keinginan. Jadi sama-sama bisa tembus di kampus yang kalian tuju, di kampus yang kalian inginkan dengan jalur SNBP. Nanti akan saya bahas, coba kenapa sih harus SNBP? Nanti akan saya bahas di video berikutnya. Karena ada kadang kalau orang berpikir SNBP dah oke-okean lah, rezeki-rezekian. Buat apa sih? Mendingan di UTBK katanya. Atau mendingan di Mandiri. Mending UTBK yang tes tulis. Nah gitu. Jadi kalau saya sih bahasanya kita diawali dengan SNBP. Setelah itu UTBK dan Mandiri. Ya jangan dilewat kalau memang ada peluang dan kesempatan. Kalau peluangnya ada ya kenapa yang dilewat? Kalau peluangnya ada ngapain kita tidak maksimal di peluang itu? Walaupun jurusannya tidak sesuai. Susahnya adalah kita ikhlasnya kok. Susahnya kita ikhlas. Kadang-kala kalau kita ikhlas meyakinkan orang tua bahwa ini jurusannya bagus, saya yakin kedepannya sukses. Karena sekali lagi ini bukan pilihan saya. Mungkin aja Allah memberikan jalan kamu harus ke situ. Mungkin aja Tuhan memberikan jalan kamu harus ke jurusan itu. Walaupun jurusannya tidak familiar, walaupun jurusannya tidak sesuai dengan keinginan. Oke? Silakan kalian komen kalau memang tidak sesuai dengan apa yang saya katakan. Silakan kalian komen kalau memang ada yang kalian tanyakan. Mudah-mudahan saya bisa jawab dengan secepatnya. Sekian dari saya. Semoga saja ada yang bertanya biar saya jelaskan lebih lanjut lagi tentang peluang dan keinginan kampus Mendit dan jurusan Mendit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.